Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la'ama ba'du. Para jamaah duhur Masjid Agung Jawa Tengah yang kami muliakan, dan para pendengar Radio Dais yang kami hormati, dan para pemirsa TV-ku dan MAJD TV yang kami muliakan juga. Jamaah yang kami hormati, pada kali ini kami bacakan kitab Jodun Nasihin di halaman 230 baris yang kedua. Ya. Dan kita masih melanjutkan tentang bab fi dhammi aqil walidain wa fadilati birrimha. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna syahson kana masyhurun bil fadli. Diceritakan sesungguhnya syekh itu adalah dia masyhur dengan sifat keutamaannya. Fayoman kosoda Makkata walahu ummun walam tardo ayusafiro ila Makkata. Pada suatu hari Syekh tadi bermaksud ke Mekah, dan dia punya seorang ibu. Sesungguhnya dia tidak ridho kalau Syekh tadi, anaknya tadi, akan bepergian ke Mekah. Tapi falam yaqtadir asy-syaikhu ala irdhoiha. Tapi beliau Syekh tadi tidak mampu untuk memintakan ridho ibunya tadi. Kemudian dia wa masya ila Makkata faja'at ummuhu min khalfihi wa qalat ya Rabb inna ibni ahraqani binaril furqah. Ya Allah, suatu ketika beliau tadi, Syekh tadi tetap berjalan menuju Mekah. Kemudian datang ibunya dari belakang, arah belakang, dan dia berkata ibunya tadi, ya Rob, ya Tuhan, sesungguhnya anakku adalah membakarku dengan api berpisah. Salit alihi ikoban. Ya Allah, anakku membakarku dengan api berpisah. Dia maunya tidak berpisah dengan anaknya, Syekh tadi. Kuasakanlah kepadanya ya Allah siksa. Jadi dia mintakan kepada Allah supaya anaknya tadi, Syekh tadi, mendapatkan ikoban, mendapatkan siksaan dari Allah. Wa tadarru'at wa najat, dan ibunya tadi bersungguh-sungguh dan munajah. Tadarru' di PDP bahasa Jawanya ya. Kemudian dia munajah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa seorang ibu yang tidak meridhoi anaknya. Faja'at ummuhu min khalf falamma balagha syaikhu madinatan. Min malamada ini sewaktu Syekh tadi sampai ke kota dari beberapa kota, akhirnya dakhala masjidan fil laili lil ibadah. Syekh tadi masuk di sebuah masjid tengah malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian fadakhala lissu fi baitinil buyut, masuklah pencuri ya dari beberapa rumah. Pencuri tadi keluar masuk dari rumah ke rumah. Fa'alima sahibul baiti anna fil baiti lisson, sehingga orang yang punya rumah tadi mengetahui di dalam rumah itu ada pencuri. Fafarrul lissu ila janibil masjidi, karena pencuri tadi mengetahui bahwa diketahui oleh sahibul bait, dia melarikan diri ke arah masjid. Fata'aqabuhu, maka menghadanglah orang-orang pada pencuri tadi. Falamma ja'u ila babil masjidi huwa ballissu, ketika sampai orang-orang menghadang pencuri tadi sampai ke pintu masjid, hilanglah pencuri itu. Faqalu, mereka berkata, orang menghadang tadi, bal fil masjidi, bahkan dia di masjid ya. Akhirnya fadakhalu farra'u syekh qa'iman yusalli, akhirnya mereka masuklah ke masjid. Mereka semua melihat syekh sedang mendirikan sholat. Fil hal akhaduhu fatau bihi malikal Madinah, mereka menangkap syekh tadi. Syekh tadi ditangkap, maka mereka menghadirkan syekh tadi ke Raja Madinah, penguasa Madinah, bersama-sama dengan orang-orang banyak, menyangka bahwa syekh tadi pencurinya, kan tidak ya. Fa'amara maliku biqat'i yadaihi wa rijlaihi wa ikhraji ainaihi, maka sang penguasa memerintahkan supaya kedua tangannya diputus, karena ini mencuri berbagai rumah, dipotong. Kakinya dua juga dipotong, dan kedua matanya dikeluarkan. Masya Allah. Rupanya iqab, siksa doa dari seorang ibu ini terjadi, benar-benar terjadi. Faqata'u yadaihi wa rijlaihi wa akhraju ainaihi, diputuslah kedua tangannya syekh tadi. Mereka bersama-sama kedua kakinya, kemudian mereka semua mengeluarkan kedua matanya syekh. Masya Allah. Wanadu fis suqi, mereka memanggil-manggil di pasar, pengumuman, hadza jazaa'us sariqi, inilah balasannya pencuri, potong tangan, kedua kakinya, kedua matanya dikeluarkan, inilah sebagai balasan orang yang mencuri. Apa kata syekh tadi? Faqala syekh berkata, la taqulu dzalika, kau jangan mengatakan bahwa saya ini pencuri. Bal qulu, hendaklah kamu semua berkata, hadza jazaa'u man qasada tawafa Makkah bila idzni ummihi, ini adalah hendaklah kamu berkata begini, inilah balasan orang yang menuju tawaf Mekah dengan tanpa izin ibunya. Jangan aku dianggap pencuri lah. Katakanlah bahwa saya ini
pembalasan dari orang yang menuju tawaf Mekah tanpa izin ibunya gitu. Yang benar itu. Falamma ra'a annahu syekh wa alimu bihadhil halah, ketika mereka melihat syekh bahwa sesungguhnya syekh, mereka mengetahui dengan keadaan ini, bakau wajazau, mereka pada menangis semua, kecewa. Ini bukan bukan pencuri, tapi orang ini dia mengakui bukan pencuri, memang betul, tapi dia karena melanggar perintah, tidak izin ibunya, itu aja. Dan mereka gelisah, wajazau. Fa'adu syekha ila ummihi, kemudian mereka semua kompak mengembalikan syekh tadi ke ibunya. Wa wadu'uhu ala babi saumaati, dan mereka meletakkan syekh tadi di pintu musolanya atau langgar sauma'ah. Wa fiha tunadi ummuhu, di dalam sauma'ah tadi, di dalam tempat sholat tadi, di dalamnya ibunya manggil-manggil. Wa taqulu, dia berkata, ya Rabb, in ibtalaita ibni bibala'in a'idhu ilayya hatta arahu. Jika kamu memberi bala kepada anak laki-lakiku dengan bala, maka datangkanlah dia kepada saya, hatta arah, sehingga aku bisa melihatnya seperti apa bala itu. Kembalikanlah dia ke saya sehingga saya bisa melihatnya. Kemudian setelah melihatnya, fanada syekhu, maka syekh tadi manggil-manggil karena dia tidak bisa melihat apa-apa. Ana musafirun ja'iun fa'at imini, saya adalah musafir yang dahaga, maka yang lapar, maka berilah makan aku. Mendengar suara ibunya, tahu dia, fa'at imini, berilah makan aku. Faqalat ummuhu, maka ibunya menjawab, ati ilal babi, datanglah kamu ke pintu. Apa jawaban saya? Faqala mali min rijlaini, aku tidak punya dua kaki. Amshi ilaika, agar saya bisa berjalan menuju kamu. Ilaiki, berjalan menuju kamu ibu, kami tidak punya kaki, dua kaki. Faqalat ummuhu, ibunya berkata, umdud yadaika, panjangkanlah kedua tanganmu, akan aku tuntun, maksudnya ya. Faqala mali minal yadain min yadain, aku tidak punya dua tangan, Bu. Faqalat ummuhu, ibunya berkata lagi, in amtuka tahsul baini wa bainaka khurma, jika saya beri makan kepada kamu, akan berhasillah di antara aku dan anakmu, hormat. Faqala syekh, la takhofi mali min ainain, janganlah kamu khawatir kepada aku, Bu, aku tidak punya kedua mata, Bu. Fakhadhat ummuhu, maka ibunya mengambil sepotong roti, rohifan wahidan, roti yang sebuah roti, ma'an baridan, air yang dingin, bawa bikuzin, dengan kendinya juga. Faqaddamat ilaih, maka dihaturkan kepada syekh tadi. Falamma ra'a syekhu ummahu,
ketika Syekh tadi melihat ibunya, wa du'a wajhahu ala qadamaiha, maka Syekh tadi meletakkan wajahnya atas kedua telapak kaki kedua ibunya tadi. Bokola, apa kata Syekh tadi? Ana ibnu kil'ashi ummi, saya adalah anak laki-lakimu yang bermaksiat ummi, tanpa izinnya ibu saya tetap bersikukuh ke tawaf Mekah. Saya adalah orang yang maksiat. Fa'alimat ummu annahu ibnuha. Ibunya tahu bahwa ummuhu annahu ibnuha, bahwa Syekh tadi anaknya, anak laki-lakinya. Wabakat, akhirnya menangis. Ibunya tadi menangis. Bagaimanapun itu anaknya. Jadi bagaimanapun itu sebagai anaknya, kasih ibu sepanjang jalan. Jadi menangislah ibu tadi. Faqalat, maka ibu berkata, ya Rabb, idza kanatil halah kadzalika faqbid ruhi wa ruhahu. Duh Tuhanku, jika keadaan seperti ini, cabutlah nyawaku dan nyawanya dia anakku, ya Allah. Saya tidak tega melihatnya. Faqbid ruhi wa ruhak, cabutlah nyawaku dan nyawa anakku yang tanpa mata, tanpa kaki, tanpa tangan, ya Allah. Hatta la yaron nasu sawada wajina, sehingga orang-orang pada tidak melihat hitamnya wajah kami, ya Allah. Falam tatimman munajatu, sehingga munajah sempurna, selesai munajahnya itu tidak sempurna kecuali illa waqad qubida ruhuhuma, langsung kedua rohnya ibu, seorang ibu dan anaknya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tema ini tentang akul walidain fi hak bayani hakil walidain. Dianggapnya sudah termasuk membangkang kedua orang tua itu. Dari ibunya tanpa izin saja sudah dianggap hak. Sehingga doa seorang ibu adalah makbul. Maka kita hati-hati. Maka kita harus hati-hati. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang taat kepada ibu, terutama kemudian bapak. Mula dua ayat yang bergandengan itu segini. Dua ayat selalu bergandengan. Aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Dua ini. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dan atiullah wa atiur rasul. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Ini jadi tidak bisa taat hanya kepada Allah tanpa Rasul, apalagi taat pada Rasul tanpa taat pada Allah. Ini sehingga ada seorang yang alladzi bala fil masjid, pernah kencing di masjid, dia tanya pada Rasulullah saat khutbah, mata saya Rasulullah, mata saya kapan kiamat Rasul? Sudah usai khutbah Nabi berdiri, mana sa'il, ana sa'il Rasulullah, ma'adattala, apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Ma'adattula illa hubballah wa hubbar rasulih. Aku tidak punya persiapan apa-apa. Hubballah wa hubbar rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka atiullah wa atiur rasul. Dua ini. Kemudian yang ketiga, anishkurli wali walidaik. Hendaklah kamu bersyukur kepada aku Allah dan kepada dua orang tuamu. Ini gandengan dua ayat ini. Anishkurli wali walidaik. Amin. Demikian
Mudah-mudahan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.